Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi yaitu memori. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Huda dengan nomor NPM 20 11 01 0016. Nama saya Andreveran Kusnaidi dengan NPM 2011 01 0017. Nama saya Laudri Gilang Setiawan dengan NPM 2011 01 0020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu memori. Yang pertama, memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer, memori, atau memori. Memori digolongkan menjadi 3. Yang pertama, registers. Register terdapat di dalam CPU, bagian invert CPU, misal PC, IR, IC, dan lain-lain. Yang kedua ada internal atau main memory, yaitu cache dan RAM. Internal memory, media penyimpanan lainnya, hard disk, CD, DVD, magnetic tape. Selanjutnya, memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, dan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui pin 1 dan 0. Selanjutnya, lokasi memori. Lokasi memori register berada di dalam chip prosesor yang diakses langsung oleh prosesor dan menjalankannya operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengelolaan data dalam prosesor. Selanjutnya, lokasi memori internal berada di luar chip prosesor, mengakses langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Lokasi memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti dan berupa disk maupun pita. Beberapa jenis memori fisik atau internal. RAM atau biasa disebut random access memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Menyimpan data dilakukan secara acak dan pengaksesan oleh prosesor juga dilakukan secara acak. ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak mungkin data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data pada komputer. ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Andreveran Kusnaidi. Di sini ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Dan ada DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Kemudian ada SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Selanjutnya ada CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di microprosesor. RAM statis mengontrol micro dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Selanjutnya ada di DIMM, yaitu Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari 2 kecepatan, yaitu
MHz atau PC100 dan 133 MHz atau PC133. DIMM 168 pin. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Selanjutnya ada kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte, yaitu 1 byte sendiri sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, dan 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Selanjutnya ada konsep satuan transfer. Yang pertama ada word. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Kemudian ada addressable units. Addressable units pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun, terdapat sistem dengan pengelamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah n, addressable unit adalah 2A sama dengan n. Kemudian ada unit of transfer. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer dapat biasanya lebih besar dari suatu word, yang disebut dengan block. Metode akses memori, sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Untuk memisahkan record yang ada pada membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk melakukan record. Sangat beragamnya waktu akses memori, dan contoh dari sequential access adalah akses pada pita atau magnet. Kemudian ada direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis, tetapi setiap record dan block memiliki alamat yang unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya. Contoh dari direct access adalah akses pada disk. Selanjutnya, saya Laudri Gilang Setiawan melanjutkan dari Andre. Random access memory, yaitu di setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Yang kedua, waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya. Yang ketiga, contoh dari random access memory adalah sistem memori utama. Berikutnya ada associative access. Pertama, setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Kedua, setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatan tersendiri. Ketiga, waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya atau lokasi. Keempat, contoh dari associative access adalah memory cache. Berikutnya ada kinerja memori. Yang pertama ada waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, write or write. Kemudian ada waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data dibaca secara destruktif. Kemudian laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori pada memori internal atau RAM. Kemudian ada transfer rate sama dengan 1 atau waktu siklus. Selanjutnya ada fisik. Pertama, media penyimpanan volatile dan non volatile. Ada volatile memory, informasi akan hilang apabila daya listrik dimatikan. Dan non volatile memory tidak hilang walau daya listrik
listriknya hilang. Memori permukaan magnetik adalah contoh non-volatile memory. Sedangkan semikonduktor ada yang volatile dan non-volatile. Selanjutnya ada media erasable dan non-erasable. Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM, Read Only Memory. Sekian, terima kasih.